Shanda Rene Scherer merupakan remaja berusia 12 tahun yang tewas karena disiksa dan dibakar hidup-hidup oleh Melinda Loveless dan teman-temannya. Sisa tubuh Shanda ditemukan oleh dua orang pemburu di jalan pedesaan terpencil. Apa motif Melinda menghabisi nyawa Shanda? Mari cari tahu. Shanda Rene Scherer, remaja 12 tahun ini, merupakan siswa di Hazelwood Middle School. Shanda lahir pada 6 Juni 1979 dari pasangan Stephen Scherer dan Jacqueline Vogt di Kentucky. Shanda merupakan anak yang berhati lembut dan penuh perhatian. Dia tak bisa menyakiti orang lain. Kalau dia membuat orang lain kesal, ia pasti akan menangis. Setelah orang tuanya bercerai, ibunya menikah lagi dan mereka pindah ke Louisville. Di sana dia bersekolah di St. Paul dari kelas 5 hingga kelas 6, di mana dia bergabung dalam tim pemandu sorak, bola voli, dan softball. Pada Juni 1991, ibunya bercerai lagi dan mereka pindah ke New Albany agar lebih dekat dengan ayah kandung Shanda. Meskipun ayah Shanda sudah memiliki keluarga baru, mereka berdua masih berhubungan baik. Setiap akhir pekan, Shanda akan menginap di rumah ayah kandungnya. Di tahun yang sama, Shanda mendaftar sekolah di Hazelwood Middle School. Baru beberapa hari ia masuk sekolah, ia harus ditahan karena berkelahi dengan gadis lain berusia 14 tahun bernama Amanda Heffron. Tetapi sejak peristiwa perkelahian itu, mereka menjadi teman baik. Mereka sering bertukar surat dan pergi jalan bersama. Lama-kelamaan, persahabatan mereka berubah menjadi hubungan romantis. Mereka bahkan pergi ke pesta dansa bersama. Di pesta ini, Shanda bertemu dengan Melinda Loveless yang berusia 16 tahun. Melinda merupakan mantan pacar Amanda. Mereka pernah berpacaran selama 1 tahun. Melinda cemburu dan marah karena Amanda menjalin kasih bersama Shanda. Melinda mengancam mereka berdua di pesta dansa malam itu. Dia kemudian menulis surat untuk Amanda yang mengungkapkan kebenciannya pada Shanda dan tidak suka kalau Amanda bersama gadis itu. Pada November 1991, ibu Shanda menemukan surat yang menunjukkan putrinya dan Amanda memiliki hubungan sebagai sepasang kekasih. Nilai sekolah Shanda mulai turun drastis, dan mungkin penyebabnya adalah karena dia terlalu sibuk dengan Amanda. Ibunya kemudian meminta Shanda untuk berhenti menghabiskan waktu bersama Amanda. Tetapi Shanda tak menuruti kata ibunya dan terus menemui Amanda. Akhirnya ibunya memindahkan Shanda ke sekolah swasta Katolik untuk menjauhkannya dari Amanda. Dalam sebulan, prestasi Shanda jauh lebih baik di sekolah barunya. Dia bahkan bergabung di tim pemandu sorak. Shanda telah putus dengan Amanda, tetapi Amanda tidak terima dan sering mengirim surat dan menelpon Shanda. Shanda pernah mengeluh kepada seorang temannya tentang Amanda yang terus mengejarnya. Sementara itu, Melinda juga terus mengirim surat pada Amanda. Beberapa surat menjelaskan betapa dia membenci Shanda dan berharap dia mati. Malam tanggal 10 Januari 1992, Shanda menghabiskan akhir pekan dengan menginap di rumah ayahnya. Sebuah ketukan pintu terdengar di rumah itu. Shanda membukakan pintu dan nampak dua orang gadis remaja. Dua gadis itu mengaku sebagai teman Amanda. Ayah Shanda sempat melihat ke arah pintu, dan dia tidak mengenal dua gadis itu. Kedua gadis itu mengatakan Amanda ingin bertemu dengannya. Shanda sangat bahagia. Namun, dia tak bisa pergi sekarang karena ayah dan ibu tirinya masih bangun. Dia kemudian menyuruh kedua gadis itu untuk kembali di sekitar tengah malam. Kedua gadis itu adalah Hope Rippey yang berusia 15 tahun dan Tony Lawrence yang juga berusia 15 tahun. Sekitar tengah malam, mereka kembali ke rumah Shanda lagi untuk menjemputnya. Bersama Shanda, mereka masuk ke mobil dan pergi ke sebuah reruntuhan bangunan lokal yang menyeramkan bernama Witch's Castle, di mana Amanda telah menunggunya di sana. Dan ditambah satu orang lagi yang mengemudikan mobil bernama Lori Tuckett yang berusia 17 tahun. Namun yang tidak Shanda ketahui, Melinda ikut bersama mereka bersembunyi di kursi belakang, menutupi dirinya dengan selimut dan membawa senjata. Beberapa menit setelah meninggalkan rumah ayah Shanda, Melinda keluar dari persembunyiannya dan menarik rambut Shanda ke belakang dan meletakkan pisau di lehernya. Mereka telah menjebak Shanda, mereka akan menghabisinya. Hope dan Tony baru pertama kali bertemu dengan Melinda. Hope dan Tony adalah sahabat Lori, dan Lori merupakan teman baik Melinda.
mereka membantu Melinda untuk menghabisi Shanda karena telah merebut Amanda dari Melinda. Sambil menarik rambut dan meletakkan pisau di leher Shanda, Melinda mengatakan seharusnya Shanda mendengarkannya untuk menjauhi Amanda. Sementara teman-temannya yang lain tertawa dan mengejek Shanda. Sesampainya di sana, mereka mengikat tangan dan kaki Shanda. Melinda memotong rambut Shanda, menanggalkan semua pakaiannya, dan mengambil cincin miliknya. Hope juga mengambil jam tangan Mickey Mouse milik Shanda. Melinda meninju wajah Shanda dan membenturkan kepala Shanda ke lututnya, yang menyebabkan pendarahan hebat. Shanda baru saja memasang kawat gigi yang mengakibatkan serangan itu begitu menyakitkan. Melihatnya kesakitan, gadis-gadis itu tertawa sambil mengejeknya. Salah satu gadis berkata, mereka akan membuatnya bernasib sama seperti tulang-tulang yang ada di kastil itu. Lalu, mereka terus memukulinya. Melinda menggorok leher Shanda, namun pisaunya terlalu tumpul, jadi tidak efektif. Lalu Melinda dan Lori mencekik Shanda hingga ia pingsan. Mereka kemudian meletakkan Shanda di bagasi mobil. Mereka pikir Shanda telah tewas. Mereka meninggalkan tempat itu. Dan kemudian mereka mendengar Shanda berteriak dari dalam bagasi. Lori menepikan mobil di tempat yang sepi, membuka bagasi dan memukul kepala Shanda dengan alat pembuka ban dari besi berkali-kali sampai Shanda kembali tak sadarkan diri dan mengira Shanda telah tewas. Mereka kemudian berkeliling lalu pergi ke rumah Lori. Saat berada di dalam rumah, mereka mendengar suara anjing menggonggong dan anjing tersebut menoleh ke arah bagasi mobil. Menyadari Shanda masih hidup dan mengeluarkan suara rintihan, Melinda dan Lori pergi lagi pada pukul 2:30 dini hari mengendarai mobil dan berkeliling. Sedangkan Hope dan Tony tinggal di rumah Lori karena mengantuk dan tidur. Sesekali, Melinda dan Lori berhenti untuk menyiksa Shanda. Dipukul, ditusuk dengan pisau pengupas, hingga dilecehkan secara seksual dengan alat pembuka ban dari besi. Pagi hari tanggal 11 Januari 1992, mereka kembali ke rumah Lori. Shanda terluka parah dan mengeluarkan banyak darah. Kali ini mereka yakin kalau Shanda sudah mati. Keempat gadis itu kemudian pergi membeli Pepsi berukuran 2 liter, mengosongkan isinya, dan mengisi botol tersebut dengan bensin dan pergi ke daerah pedesaan di sepanjang Lemon Road. Lori memberhentikan mobil di tempat sepi dan jauh dari pemukiman. Tony menolak turun dan tetap di dalam mobil. Hope, Lori, dan Melinda menurunkan Shanda dan meletakkannya di tanah, menuangkan bensin ke tubuh Shanda, lalu membakarnya. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu, namun Melinda takut kalau apinya padam. Akhirnya, mereka kembali ke tempat itu lagi, dan Melinda menuangkan sisa bensin lebih banyak yang membuat api semakin besar dan memastikan Shanda telah tewas. Setelah melakukan hal keji itu, pada pukul 9:30 pagi, mereka pergi ke McDonald's untuk sarapan. Di sana, mereka tertawa dan mengejek Shanda dengan mengatakan penampilannya seperti sosis yang mereka makan saat itu. Pagi itu, di hari yang sama, kepolisian Madison, Indiana menanggapi sebuah laporan dari 2 pemburu di jalan pedesaan terpencil yang menemukan sisa-sisa seorang wanita muda yang hangus terbakar tanpa bisa dikenali. Polisi melakukan penyelidikan dan membawa jasad tersebut untuk diidentifikasi. Sementara itu, ayah Shanda, Steve, menyadari Shanda tak ada di rumah. Di saat yang bersamaan, ibunya Shanda tiba di rumah Steve. Mereka kemudian mengajukan laporan orang hilang pada pukul 1:45 siang. Tony dan Hope dihantui rasa bersalah dan bayang-bayang Shanda. Mereka akhirnya menceritakan apa yang telah mereka lakukan kepada orang tua mereka. Pada pukul 8:20 malam, Tony dan Hope ditemani orang tua masing-masing pergi ke kantor polisi dan menceritakan peristiwa mengerikan itu, mengakui semua perbuatan mereka dan memastikan bahwa orang yang ditemukan hangus terbakar itu adalah Shanda. Yang kemudian polisi dapat mengkonfirmasi identitas jenazah itu sebagai Shanda Scherer melalui catatan gigi. Hasil otopsi mengungkapkan penyebab Shanda tewas adalah karena menghirup asap yang menunjukkan Shanda masih hidup ketika ia dibakar. Berdasarkan pernyataan Hope dan Tony,
polisi mendapat surat perintah penangkapan untuk Melinda dan Lori. Keesokan harinya, di tanggal 12 Januari 1992, keempat gadis itu didakwa sebagai orang dewasa untuk menghindari hukuman mati. Gadis-gadis itu menerima tawar-menawar pembelaan dan dihukum 60 tahun penjara. Namun setelah banyak banding, mereka mendapatkan potongan hukuman mereka. Hanya Lori yang tidak mengajukan banding dan menjalani hukuman penuh di penjara wanita Indiana. Di akhir tahun 2000, Tony dibebaskan bersyarat, kemudian disusul Hope di tahun 2006, Lori di tahun 2018, dan Melinda di tahun 2019. Ayah Shanda, Steve Scherer, meninggal pada tahun 2005 di usianya ke-53 tahun karena alkoholisme. Dia mengalami depresi setelah kematian putrinya. Dukung channel ini dengan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.